Sebelum pulang ke Indonesia, Raja Salman wariskan pusaka peninggalan Raja Arab kuno untuk Ibu Ida Dayak. Sebagai tanda terima kasih setelah menyembuhkan Pangeran Arab, Raja Salman berkesempatan menghadiahi Ibu Ida Dayak selaku pelantara terapi penyembuhan Pangeran Arab. Hadiah yang diberikan sangat istimewa berupa keris emas peninggalan Raja Arab kuno dan baju emas murni dan juga bisit atau mislah, yaitu mantel kain tipis berwarna hitam dengan bertahtakan sulaman berarena emas. Tak hanya itu, paket hadiah tersebut juga meliputi parfum gaharu sekaligus kayunya yang berkualitas, yang semua orang tahu besar nilainya. Pasten saja Ibu Dayak mendapatkan hadiah tersebut karena pangeran yang selama 17 tahun koma, kini sudah bisa siuman dan menggerakkan bagian tubuhnya. Namun sebelumnya Ibu Ida Dayak sampai rela mengorbankan hal terpenting ini dalam kehidupannya demi kesembuhan Pangeran Al-Walid yang terbaring koma selama 17 tahun di rumah sakit. Pada hari ketiga pengobatan, Ibu Ida Dayak hampir menyerah dan putus asa ketika mengobati Pangeran Al-Walid. Sampai ketika Ibu Ida Dayak mengeluarkan seluruh kemampuannya saat pertengahan dalam sesi pengobatannya. Pangeran Al-Walid mulai menunjukkan pergerakan. Kabar Pangeran Al-Walid yang bisa menggerakkan tangannya usai koma selama 17 tahun menjadi kabar bahagia bagi masyarakat Arab Saudi. Dan kabar ini pun lantas viral di berbagai negara tentang kesembuhan Pangeran Arab usai mendapat pengobatan dari Ibu Ida Dayak. Perlu diketahui Pangeran Awalayan terbaring koma usai mengalami kecelakaan pada tahun 2005 silam. Pada tahun 2015 ketiga dokter yang merawat Pangeran Awalid memutuskan untuk mencabut perangkat mesin pendukung hidupnya selama 10 tahun terakhir ini. Namun ayahnya Pangeran Khalid bin Saud dan ibunya Putri Mona Liyat also yang merupakan putri pemimpin Lebanon menolak hal tersebut. Besar harapan kedua orang tua untuk kesembuhan putranya tersebut, berbagai upaya pun telah dilakukan sampai kedua orang tuanya mendatangkan 3 dokter spesialis untuk kesembuhan putranya. Namun sayangnya tidak ada perkembangan sama sekali. Setelah 17 tahun penantian, hingga saat kedua orang tua pangeran melihat setitik harapan bagi kesembuhan putranya. Ketika melihat pengobatan alternatif Ibu Ida Dayak selama hampir 3 hari, Ibu Ida Dayak telah berjuang sangat keras mengobati pangeran dari tidur lelapnya. Sempat mengalami kendala dan butuh perjuangan yang tak mudah. Perjuangan Ibu Ida Dayak berakhir dengan kebahagiaan bagi keluarga pangeran. Secara harapan muncul ketika pangeran mulai menggerakkan kedua bola matanya dan tangannya walaupun masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Tapi ini kali pertama pangeran menunjukkan respon yang positif. Kabar selanjutnya, berkat sembuhnya pangeran, detik-detik Ibu Ida Dayak langsung diajak Raja Salman ziarah ke makam Nabi. Raja Salman Arab Saudi bersama Ibu Ida Dayak melakukan kunjungan ke Madinah. Dalam kunjungan itu, ia menyambang Masjid Nabawi, Minggu, tanggal 9 April tahun 2023. Di sana Raja Salman bersama Ibu Ida Dayak juga berziarah ke makam Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dilaporkan oleh SPA, Ida Dayak tiba di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdulaziz dan disambut oleh Pangeran Faisal bin Salman bin Abdulaziz selaku Gubernur Madinah, serta Pangeran Saud bin Khalid Al-Faisal selaku Wakil Gubernur Madinah. Usai tiba di Masjid Nabawi, Raja Salman serta Ida Dayak itu lalu melaksanakan salat dan kemudian mengunjungi makam Rasulullah. Masjid Nabawi merupakan situs paling suci kedua dalam Islam. Makam Nabi Muhammad sendiri terletak di dalam tempat yang dulunya adalah rumah Rasulullah dan istrinya, Siti Aisyah. Usai kunjungannya ke Masjid Nabi, Ida Dayak mengunjungi Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun dalam sejarah Islam.
Masjid ini terletak di pinggiran Madinah dan dianggap sebagai masjid terbesar dan terkemuka kedua di kota itu.